Ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Di pagi hari ini ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat pada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar walaupun secara online ya untuk materi untuk mapel balaghah yang Ustadz ajarkan. Namun di atas nikmat kesehatan ya Allah telah mengkaruniakan kita nikmat yang lebih baik lagi atau nikmat terbaik bahkan atau nikmat yang teragung, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan mengamalkan sunnahnya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang sehingga kita dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, Ustadz akan langsung menyampaikan materi hari ini, yakni masih dalam bahasan al-mu'akkidat al-masyhurah. Al-mu'akkidat al-masyhurah. Ya. Nah, kemarin udah sampai kita kepada ahrufut tanbih ala dan ama. Ya, ala dan ama. Sekarang kita masuk ke nomor 8, yakni ahrufuz ziyadah. Ahrufuz ziyadah. Jadi ahrufuz ziyadah ini adalah salah satu dari al-mu'akkidat al-masyhurah ya, yang berfungsi dia untuk mempertegas sebuah berita ketika lawan bicara kita itu minimal ragu atau maksimalnya sampai menolak atau mengingkari berita yang kita sampaikan. Jadi berita bisa ditegaskan salah satunya dengan ahrufuz ziyadah ya. Wahya katsirun minha al-ba. Ya, jadi huruf ziyadah ini banyak, diantaranya adalah huruf ba. Wa ma rabbuka fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah contohnya, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan Tuhanmu benar-benar atau sungguh-sungguh tidak menzolimi hambanya. Wa minha, diantara yang huruf zaidah lain yang berfungsi untuk mentaukid adalah min. Fi qaulihi ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah benar-benar mengetahuinya, ya. Taib, nomor 9 dhamirul fasli. Wahya minal muakkid wa huwa min muakkidil jumlah. Dhamirul fasli ini ya juga bisa menguatkan khobar khususnya dalam bentuk muakkidil jumlah, dalam bentuk jumlah. Ka qaulihi ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. In tarani ana aqalla minka mala wa walada ya. Jika kamu atau ketika kamu melihatku, nih taroni di situ aja artinya jika kamu melihatku. Ana ya aku, berarti akunya diulangi dua kali ya. Jadi jika kamu melihatku, aqalla minka mala wa walada, memiliki lebih sedikit anak dan harta. Nah, jadi ana di sini fungsinya untuk menegaskan, walaupun dalam artian bahasa Indonesia nggak mungkin kita buat jika kamu melihatku, aku, nggak kayak gitu ya. Jadi intinya ana di sini hanya sebagai penegas saja. Adapun nanti kalau mau lebih tahu arti bahasa Indonesianya,
Silahkan dirujuk ke Al-Quran sendiri. Di situ ada footnote nomor 6. Tengok footnote nomor 6, ayat ini pada surah apa. Baik, sekarang yang nomor 10. Taqdimul fa'il fil ma'na ala fi'lihi, ya. Mengedepankan fa'il ala fi'lihi fil ma'na, ya. Mengedepankan fa'il dan mengakhirkan fi'il, ya, untuk segi makna. Wallahu ya'simuka minan nas. Sebenarnya harusnya wa ya'simukallahu minan nas. Nah, itu harusnya. Jadi kalau ada kalimat yang fa'ilnya didahulukan baru kemudian fi'ilnya, itu berarti untuk menegaskan. Contohnya lagi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Harusnya wala yahdillahul qaumal fasiqin. Nah, ya, wasababu ifadati hadzat taqdim at-ta'kid. Ya, jadi sebab dimajukannya fa'il baru kemudian fi'ilnya diakhirkan adalah fungsinya untuk ta'kid. Annal musnada ilaihi huwal fa'il. Ya, musnad ilaihnya adalah fa'il, qad usnida ilaihil fi'il, ya, telah disandarkan kepada si fa'il atau kepada si musnad ilaihi itu fi'il marrotaini, 2 kali, ya, 2 kali. Ya. Sekarang masuk yang nomor 11. Wasin wa saufa, ada sin dan saufa. Wa huma mukhtassatan bil fi'lil mudhari'i wa yukhallisanihi lil istiqbali. Nah, ada sin dan saufa, yang keduanya ini khusus untuk fi'il mudhari'. Keduanya ini ya yukhallisanihi, ya yukhallisanihi, ya yukhallisanihi, afwan, bukan yukhallisanihi, wa yukhallisanihi lil istiqbal. Dan keduanya yakni sin dan saufa ini memurnikan fi'il mudhari tadi, hinya ini balik ke fi'il mudhari. Memurnikan fi'il mudhari'nya ini khusus untuk waktu yang akan datang saja. Pada dasarnya fi'il mudhari itu digunakan untuk hadir atau mustakbal. Hadir itu sekarang, mustakbal itu akan datang. Tapi kalau ada sin dan saufa, fi'il mudhari yang tadinya bisa untuk hadir atau mustakbal menjadi rinci atau khusus untuk istiqbal saja. Contohnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan dirahmati oleh Allah. Wa yadullani ala wa'din aw wa'id. Dan bisa juga saufa dan sin ini bermakna sebagai janji yang baik, aw wa'id, atau ancaman. Baik. Qad al-harfiyah, ya, qad al-harfiyah. Wala tadkhulu illa 'alal fi'lil mutasarrif al-khabari al-muthbati al-mujarradi min nasibin aw jazim. Qad yang dia huruf, itu artinya qad ini tidak masuk kecuali pada fi'il mutasarrif al-khabari al-muthbat yang positif. Muthbat itu positif, artinya enggak negatif, ya. Enggak bisa qad la, enggak bisa. Berarti qad baru setelahnya fi'il madhi, ya. Al-mujarrad min nasib, yang fi'ilnya itu tidak atau yang fi'ilnya itu yang bergandeng dengan qad itu tidak bersambung dengan huruf nasab atau huruf jazam. Contoh, au harfu tamfis atau harfu tamfis. Ini nanti cari aja di Google, ya. Wa takunu ma'ahu kal juz'i minhu, dan qad ini bergandeng dengan fi'il seolah-olah qad ini bagian dari fi'il tersebut. Fala tufassal atau fala tufsalu anhu illa bil qasam ahyanan. Qad ini tidak bisa dipisahkan dari fi'il kecuali dengan qasam. Ahyanan, itu pun jarang-jarang kasusnya. Wali qad khamsatu ma'anin. Qad ini memiliki 5 makna, ya. Wahya tawaqqa', yakni at-tawaqqa', harapan. Taqribul madhi minal hal, ya, mendekatkan
sesuatu yang lalu dengan masa sekarang. Wat taklil, qad juga bisa berarti menyedikitkan, wat taksir membanyakkan, wat tahqiq dan membuktikan. Ya. Wal ma'nal akhir, dan makna akhir dari qad ini yakni tahqiq ini, huwal maksud, inilah yang dimaksud, qadnya yang berfungsi untuk menegaskan. Jadi makna qad itu ada 5 dan hanya yang maknanya tahqiq saja yang nanti berfungsi untuk menegaskan khobar. Contoh dalam firman Allah, wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia benar-benar telah diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ya, baik. Nah, yang muakkid selanjutnya, tikrarun nafyi fil jumal, ya, diulang-ulangnya nafi dalam kalimat. Ka qauli Jamil bin Ma'mar al-Udhari atau al-Udhri, la abuhu hatta bi hubbi basnata innaha akhadan alayya mawasiqan wa uhudan. Nah, di sini ada la-nya diulangi 2 kali. Jadi dengan diulangnya nafi itu juga berfungsi untuk mentaukid suatu khobar. Ya, ini artinya nanti aja kita baca. Ya, itu enggak pala penting sekarang. Lanjut ke alam apa ini? Al-muzahlaqah. Alam al-muzahlaqah wa hiya lamul ibtida' hina ma tuzahlaqu an sadril jumlah wa hiya tuzahlaqu ba'da inna al-maksurah an sadril jumlah fatadkhulu 'alal khabar. Ka qauli ta'ala inna rabbi lasami'ud du'a. Lam al-muzahlaqah adalah lam ibtida, lam yang berada di awal kata, lamul ibtida, hina ma tuzahlaq an sadril jumlah, ketika dia dimasukkan ataupun diakhirkan dari awal kata. Lamul ibtida adalah lam yang harusnya berada di awal kata, namun lam ini nanti dimasukkan ataupun dipindahkan dari awal kalimat ke tengah kalimat. Tengok ya, wahia lam ibtida ini tuzahlaq dimasukkan ataupun digeser ba'da inna al-maksurah, setelah ada inna al-maksurah an sadril jumlah. Kan tadi kan lam ibtida ini digeser dari awal kalimat, digeser dia dari, kan lam ibtida di awal kata atau di awal kalimat, digeser ke tengah kalimat setelah ada inna al-maksurah. Itu maksudnya. Ka qaulihi ta'ala inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar terhadap doa-doa. Nah, ya. Baik. Selanjutnya, lakin, ya, li ta'kidil jumal, untuk menegaskan kalimat. Wa yashabut taukida ma'na istidrak. Lakin ini juga bisa bermakna istidrak. Dia menegaskan, namun dia juga bisa istidrak, yang artinya istidrak itu nanti namun. Ya, namun. Wa qila lil istidrak faqat, namun terkadang sebagian orang atau sebagian ahli berpendapat bahwasanya lakin ini hanya untuk istidrak saja. Ya, wa minhu, contoh dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah pada orang yang kamu cintai, namun Allah memberikan hidayah pada yang Dia kehendaki. Nah, itu ya. Oke, lanjut nomor 16. Lan, ya, zahabaz zamakhsyariyu ila annaha tufidu tauqidan nafi wa ta'bidahu. Ya, annaha tufidu tauqidan nafi wa ta'yidahu, afwan ya, ta'yidahu, bukan ta'bidahu, ta'yidahu. Kama fi qaulihi ta'ala qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Ya. Lan, ya, menurut pendapat Az-Zamakhsyari,
Lan ini ya dia berfungsi untuk menegaskan kalimat negatif. Taukid dan nafi wa ta'yidahu, ta'yid itu sama dengan taukid. Jadi lan menurut Az-Zamakhsyari berfungsi untuk menegaskan kalimat negatif, bukan kalimat positif. Ya. Seperti dalam firman Allah, qala rabbi arini. Musa berkata pada Allah, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu padaku, anzur ilaika, aku akan melihat kepadamu. Maka Allah menjawab, qala lan tarani. Allah menjawab, kamu benar-benar tidak akan bisa melihatku. Khilafan li ghairihi minal ulama. Nah, pendapat Az-Zamakhsyari ini ternyata diselisihi oleh para ulama lain. Alladzi lam yakulu bit ta'bid. Oh, afwan. Bukan ta'yid rupanya, memang ta'bid, afwan. Ta'bid itu artinya abadan, kekal, tidak akan bisa selamanya. Ya, jadi perhatikan ya, Az-Zamakhsyari menganggap huruf lan itu berfungsi untuk menegaskan kalimat nafi dan mengekalkannya. Artinya contoh misalnya ya, kalau kita buat dalam bahasa Indonesia, qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata kepada Allah, wahai Allah, tampakkan dirimu padaku, aku akan melihat kepadamu. Qala, Allah berfirman, lan taroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Itu arti ta'bid, selamanya dinafikan. Nah, itu dia maksudnya, paham? Maka selanjutnya dikatakan khilafan li ghairihi minal ulama. Pendapat Az-Zamakhsyari ini diselisihi oleh ulama-ulama yang lain yang tidak berpendapat bahwa, yang mereka berpendapat lan itu bukan untuk ta'bid. Lianna lafza lan, karena kata lan atau huruf lan zaidun ala lafzi la an-nafiyah, karena lan ini adalah huruf tambahan atas lafaz la yang berfungsi sebagai penafian, yang berfungsi untuk menafikan. Waz ziyadah fi lisanil arab innama takunu ghaliban li ziyadatil ma'na. Penambahan sesuatu dalam lisanul Arab, dalam bahasa Arab, hanya terjadi kebanyakannya untuk menambahkan makna. Wa zahiru anna lafza lan musyabihun li lafzi la bi ziyadati nun sakin fi akhirih lazima min wujudiha hazful alif. Nah, zahirnya, ini benar pendapat ulama selain Az-Zamakhsyari, bahwasanya lafaz lan musyabih itu sama dengan lafaz la an-nafiyah yang artinya tidak, bi ziyadati nun sakin, namun ditambahkan nun sakin di akhirnya yang melazimkan adanya ya lazima min wujudiha hasful alif, yang dengan adanya nun sakin ini mengharuskan dihapuskannya huruf alif pada la an-nafiyah. Li'annahu sakinun maddiyun layyinun. Ya, karena huruf alif pada la an-nafiyah ini adalah huruf sakin, barisnya sukun, maddiyun, dia juga huruf mad, layyinun yang layyin, lemah. Nah, makanya nggak bisa lan, nggak bisa. Maka dirubahlah dia menjadi lan. Padahal asalnya menurut ulama lan itu asalnya adalah la an-nafiyah, namun mendapatkan tambahan nun baris sukun yang mengharuskan, nun itu mengharuskan dihapuskannya huruf alif pada la itu sehingga menjadi lan. Paham ya? Nah, taib. Nomor 17. Lihat sini, al-ibtida bil jumlatil ismiyah badalal jumlah al-fi'liyah. Ya, memulai dengan jumlah ismiyah sebagai pengganti dari jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Ya,
badalal jumlah al-fi'liyah, sebagai pengganti dari jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dari fi'il dan fa'il. Wasababu fi kaunil jumlatil ismiyah tahmilu ta'kidan la tahmiluhul jumlah fi'liyah. Alasannya kenapa? Karena jumlah ismiyah ternyata dalam ilmu bahasa Arab mengandung taukid. La tahmiluhul jumlah fi'liyah, yang tidak dimiliki atau tidak dikandung oleh jumlah fi'liyah. Perhatikan, anna khobarul jumlatil ismiyah yahmilu fit taqdiri alladhi yulahadhu fi dhihnil arabi dhamiran ya'udu 'alal mubtada. Perhatikan di sini, bahwasanya khobar dari jumlah ismiyah yahmilu fit takdir, ya, mengandung ataupun membawa fit takdir, dalam ilmu nahwu ini, ya. Contoh misalnya, huwa yaqra'u al-Qur'an. Huwa yaqra'u al-Qur'an. Lihat di sini. Kalau dari segi i'rab, nanti kan yaqra'u itu fi'il mudhari. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Fa'il apa? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, ini maksud takdirnya di situ. Bagi yang udah paham nahwu, dia akan paham ini. Maka Ustaz ulangi lagi penjelasannya. Bahwasanya khobar dari jumlah ismiyah yahmilu fit takdir alladhi yulahadhu fi dhihnil arabi dhamiran ya'udu 'alal mubtada. Nah, lihat di sini. Bahwasanya khobar jumlah ismiyah yahmilu fit takdir, ya. Yahmilu mengandung fit takdir, dalam takdir, alladzi yulahadu, yang dapat dianalisa atau dilihat, fi dhihnil arabi, dalam akal ataupun dalam logika orang-orang Arab, ya, domiron, ada sebuah domir ya'udu 'alal mubtada. Nah, ini perlu saya kasih contoh yang tadi, huwa yaqra'u al-Qur'ana, huwa mubtada. Oke, huwa mubtada. Yaqra'u itu fi'il mudhari. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila al-mubtada. Itu dia. Ya'udu ilal mubtada, atau al-ustadzu yaqra'ul kitab. Al-ustad mubtada. Yaqra'u itu fi'il mudhari. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ilal ustad. Itulah makna dari kalimat ini. Anna khobarul jumlatil ismiyati yahmilu fit takdiril ladzi yulahadu fi dhihnil arabi dhamiran ya'udu alal mubtada au ma asluhul mubtada. Udah dia, itu dia, sama dia maknanya. Fayakunu halul jumlatil ismiyah dawaman mithlu hali taqdimi ma huwa fa'il fil ma'na ala fi'lihi. Maka kondisi dari jumlah ismiyah akan senantiasa seperti hal kalimat yang fa'ilnya dikedepankan daripada fi'il dari segi makna. Kalau suatu fa'il didahulukan daripada fi'ilnya, itu maknanya lebih kuat, maka jumlah ismiyah itu sama halnya seperti itu. Nah, qad jara fihal isnadu ilal musnadi ilaihi marratain. Di situ, ya, berlaku al isnad, pengisnadan kepada si musnad ilaih dua kali. Al ula isnaduhu ilal ismi zahir. Yang pertama, penyandarannya kepada isim zahir, yakni kepada mubtada. Atsaniyah isnaduhu ila dhamir. Yang kedua, penyandaran al-musnad kepada si dhamir. Kalau bingung nanti tanyakan sama Ustaz secara langsung. Ya, nanti bisa Ustaz jelaskan. Ya, sekarang ini enggak waktunya Ustaz bicara panjang lebar dalam masalah ini, ya. Nanti bisa. Nah, lihat di sini ada tamrin. Bayin anwa al-khabar wa adawati taukid fin nusus al-atiyah. Nah, ini ada soal, ya. Tinggal antum tengok aja jawabannya di sini. Nah, ya, nanti antum teliti sendiri, ya. Baik. Kita masuk ke soal selanjutnya. Mata yakunul kalamu mutabiqan li muqtadaz zahir. Kapan sebuah omongan itu sesuai dengan tuntutan yang zahir? Apa maksudnya? Kita baca dulu.
idza ji'na bit ta'kid ala hasabi ma dzakarna, ya, summiyal kalam mutabiqan li muqtadaz zahir. Idza ji'na bit ta'kid ala hasabi ma dzakarna, jika kita, ya, ji'na bit ta'kid, ya, mendatangkan suatu bentuk penegasan ala hasabi ma dzakarna, terhadap sesuatu yang kita sebutkan. Artinya sesuatu yang kita sebutkan itu di dalam bentuk penegaskan, summiyal kalam, maka itu disebutkan dengan namanya kalam. Jadi kalam itu, ya, sesuatu omongan yang kita sampaikan, bisa juga dalam bentuk taukid. Mutabiqan li muqtada az-zahir, sesuai dengan kondisi ataupun tuntutan az-zahir yang nampak. Wa amma idza lam na'ti bit ta'kid fi mauridit taukid au ataina bit ta'kid fi ghairi mauridihi fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasanan wa illa fala. Nah, adapun jika kita tidak mentaukid sebuah kalam fi mauridit taukid, yang kalam itu memang harusnya ditaukid, ya, kita mendatangkan, kita membuat kalimat ataupun omongan yang bentuk omongannya itu ada penegasan, ya. Idza lam, afwan, jika kita tidak mendatangkan atau jika kita tidak mengucapkan kalimat yang harusnya kalimat itu ditegaskan, padahal tuntutan membuat kita harus mengucapkan kalimat itu dengan penegasan. Atau ataina bit ta'kid fi ghairi mauridihi, atau kita mengucapkan kalimat yang dia ditaukid tapi sebenarnya enggak perlu ditaukid. Fa in kana hunaka i'tibar balaghi kana hasan. Kalau memang di sana ada sebuah tuntutan, maka kalam yang ditaukid pada tempatnya itu kana hasanan, maka itu baik. Wa illa, namun jika omongan enggak membutuhkan pada penegasan, maka ini enggak balaghi, maka ini enggak baik atau tidak baligh omongannya, berarti tidak baligh artinya tidak baik, ya. Sepertinya waktunya udah hampir habis, ya. Bagi yang sudah paham alhamdulillah, bagi yang belum silakan tanya atau dengarkan rekamannya sekali lagi, ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apanya, Pak? Oh, astagfirullah. Ini